semua. Jadi di sini kita akan membahas tentang dark side of sexual harassment. Jadi yang seperti kita tahu kan banyak banget kejadian seksual harassment yang terjadi di sekitar kita. Cuman kita juga tahu kalau akhir-akhir itu masyarakat masih sering menyalahkan korban atas terjadinya pelecehan seksual, kayak nyalahin kayak pakaiannya, looks-nya gitu, nyalahin dia sendiri kok yang ngundang gitu kan. Padahal tuh kekerasan seksual itu cuma memberikan dampak negatif dan jangka panjang bagi korban. Betul banget. Dan seperti yang kita tahu tuh kekerasan seksual itu memberikan dampak pada fisik dan non fisik. Iya, Jadi sekarang mentalnya. benar, aku mau membahas dari dampak fisik. Yang seperti tahu kekerasan seksual itu dapat memberikan dampak fisiknya itu pada kesehatan. Contohnya penyakit yang menular atau infeksi gitu pada Tubuh kita kan. Iya, tubuh kita. Cuman karena kekerasan seksual tuh pastinya terjadinya kan di bagian kelamin ya. Jadi ya seperti penyakit Menular seksual kayak AIDS gitu kan. ya, Chlamydia. chlamydia, hepatitis atau herpes gitu. Nah, terus kalau dari pengalaman kamu sendiri gimana? Pengalaman sendiri belum pernah terjadi yang sampai yang segitunya. Cuman yang paling sering terjadi sih kekerasan seksual harassment yang kayak catcalling gitu. Itu gimana tuh? Jadi waktu itu pulang sekolah, terus ya kan pulang sekolah ya udah bajunya ya pakai Baju sekolah seragam. gitu kan. Terus waktu itu ngelewatin rumah yang lagi ada pembangunan gitu, renovasi, jadi ada tukangnya. Ya udah kan cuma lewat doang ya aku ya. Terus kayak dipanggil kiu cewek gitu. Terus kayak risih gitu gituin. Ada lagi nggak kayak Kalau ada lagi sih ini waktu SMP. Jadi waktu itu pulang ekskul kan ceritanya. Itu udah sore. Terus itu tuh pulangnya aku pakai ojek online gitu. Terus waktu pulang itu tuh abangnya yang kayak kalau di motor kakinya didempetin aja jadi kayak megang-megang paha aku kayak gitu. Di situ tuh aku belum paham, cuman aku risih. Terus kepikiran kayak ini kalau cerita bakal dimarahin gak ya? Jadi akhirnya nggak ceritain. Cuman pas udah gede akhirnya baru paham kalau itu termasuk ke bagian benar seksual harassment. kayak itu tanpa persetujuan ya. Nah, kalau gimana sih kalau misalnya dampak psikisnya gitu, Non fisiknya ya. Iya, kesehatan mentalnya. Nah itu bisa kayak kalian tuh untuk korban itu bisa depresi, punya PTSD, anxiety gitu. Jadi itu bisa jangka panjang dan adanya pemikiran itu bisa memicu untuk korban bunuh diri. Jadi itu kan bahaya banget ya. Nah kalau dari pengalaman aku sendiri sih, pengalamannya dari cerita aku, salah satu keluarga aku lah megang aku, modusnya mijit kan. Nah pertama aku risih. Akhirnya aku cerita ke mamaku. Nah itu jujur berat banget karena itu 1 tahun ya. Dan itu sempat kayak nangis, nggak tahu nangis malu karena ngerasa kayak self worth-nya udah nggak ada lagi. Ya terus ya udah akhirnya cerita, dibawa ke keluarga, ya udah deh masalahnya selesai. Tapi kan masih ada traumanya. Jadi kayak juga waktu trauma itu kan kita kan dulu kan kalau ada ojek online tuh ada beberapa aplikasi. Sejak kejadian itu aku sampai nggak berani pakai aplikasi yang itu. Jadi aku ganti ke aplikasi satu lagi dan aku sampai ganti nama. Jadi bukan nama aku biar nggak diterima sama dia. Tapi ternyata dia ganti ke aplikasi yang itu. Jadi itu kan kelas 8 kejadian. Jadi kelas 9 itu nggak berani naik ojek online lagi. Nah makanya di sini penting banget kayak sosialisasinya gitu kan. Apalagi sebenarnya pelakunya tuh nggak mandang ya, pelaku dan korban tuh nggak mandang banget, bisa cewek, bisa cowok, bisa muda dan bisa udah berumur gitu kan. Dan ini sekali lagi ya, korban itu nggak pernah salah karena mereka nggak asking for it gitu loh. Nggak nyangka itu bakal terjadi. Iya, dan looks itu mereka harusnya nggak bisa disalahkan nggak sih, karena itu nggak konsen gitu. Karena itu kan hak mereka mau pakai baju apa bebas gitu kan. Mereka tuh nggak butuh izin dari orang. Gue boleh pakai, aku boleh pakai ini ya. Iya benar banget. Karena gimana ya, konsen itu ketika kalian mau melakukan hubungan seksual, nah itu konsen, itu butuh persetujuan dong, karena itu dari dua belah pihak. Kalau misalkan baju ya hak sendiri dong gitu kan. Nah ini makanya ini perlu banget nih sosialisasi kan, karena banyak banget yang masih belum paham. Iya.
Jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini, kita tuh mau ngomong kalau misalnya kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merugikan banyak hal. Betul banget, dan perlunya edukasi lebih lanjut, sosialisasinya ke masyarakat yang cukup, walaupun harusnya lebih ya, Iya, gitu kan. Sehingga kasus-kasus kekerasan seksual ini dapat dicegah dan dapat diminimalisir lagi. Gitu. Jadi sekian dulu dari kita, My Story, Your story, our story. Sekian dari aku, Victoria Utagalung, pamit undur diri. dan aku Cheryl Arnam Putri Sabiela. Dadah!